Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat M1, kembali lagi di podcast MTN 1 Batam, tempat berbagi pengalaman, diskusi, wawasan tentang hal-hal menarik di madrasah kita pada pagi hari ini. Nah, di podcast kali ini, saya Novriadi yang akan memandu nih pada podcast kali ini. Nah, dengar-dengar MTSN Negeri 1 Batam meraih juara umum pada ajang Porseni tahun 2025. Maka dari itu, di sebelah saya sudah ada pembina dan peserta catur putri yang meraih juara 1 pada ajang Porseni tahun 2025 kemarin. Nah, yaitu ada Pak Effendi SPDI dan Sheryl Azaria. Assalamualaikum Pak dan Sheryl. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana nih Pak kabarnya dan Sheryl? Baik. Alhamdulillah sehat walafiat. Sebelum itu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Sheryl untuk meluangkan waktunya untuk datang di podcast MTSN 1 Batam ini ya Pak. Nah, mungkin boleh nih Pak ceritakan dulu sedikit bagaimana suasana pas kemarin di Porseni tahun 2025 itu Pak. Baik, untuk suasana Porseni tahun 2025 di MTS Al-Fikri tersebut, suasana sangat meriah. Anak-anak sangat ramai sekali dalam melaksanakan Porseni tersebut. Semua MTS seluruh kota Batam ada hadir semuanya. Kemudian penuh semangat dan antusias daripada anak-anak dan guru-gurunya. Kayak seru banget nih Pak di Porseni kemarin gitu. Kalau dari Sheryl tuh gimana sih suasana pas di dalam ruangan catur seperti kemarin itu? Pastinya deg-degan sih, karena kan yang ikut Porseni catur putri lumayan ramai. Sekota Batam kan? Iya, Sekota Batam. Terus ya senang juga sih karena ketemu teman-teman baru. Gitu. Oke Pak, mungkin Bapak bisa ceritakan dulu bagaimana tim catur dari awal latihan hingga hari pertandingan catur di Porseni 2025 kemarin nih Pak. Baik, untuk persiapan Porseni pertama-tama Bapak melakukan seleksi internal terlebih dahulu, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Dari hasil seleksi tersebut, Bapak mendapatkan tim putri bernama Sheryl kelas 73, kemudian untuk tim catur putra Bapak mendapatkan Juna kelas 9, 1. Selama dalam proses latihan, Bapak memberikan program-program latihan, baik itu program bertahan dalam permain catur dan program latihan dalam penyerangan. Kemudian di saat mau mendekati Porseni, seminggu sebelum pertandingan, Bapak insentifkan lagi latihannya menjadi 5 kali dalam 1 minggu, dimulai dari jam 1 sampai jam 3 dengan pola-pola yang lebih agresif dalam bertahan dan penyerangan. Ya sepertinya Pak, kayak latihan itu kayak kuat banget gitu ya. Semangat. Ya semangat. Nah, jadi mungkin Pak lanjut gimana perasaan Bapak dan Sheryl waktu pertama kali diumumkan bahwa MTSN 1 Batam meraih juara 1 catur putri dan juara 2 catur putra dalam Porseni tahun 2025 Pak. Untuk perasaan bangga, tentu bangga sekali dan bersyukur atas prestasi yang diraih oleh Sheryl dan Juna, karena hasil kerja keras mereka selama latihan mendapatkan hasil yang terbaik sehingga mengharumkan nama MTS Negeri 1 Batam. Nah, kalau dari Sheryl sendiri nih gimana nih perasaannya waktu diumumkan bahwa juara 1 nih? Senang dan lega karena waktu latihan kan udah latihan lama tuh, sebulan sebelum Porseni. Terus pas diumumin dapat yang diharapkan tuh rasa senang sama lega banget gitu. Ya itu Sobat M1 perasaan yang mungkin didapat Pak Effendi dan Sheryl. Nah mungkin boleh nih Pak, ada nggak sih strategi pembinaan yang Pak Effendi dan Sheryl terapkan dalam mempersiapkan tim catur tahun ini? Dan tantangan terbesar apa yang mungkin ada dihadapi selama proses latihan hingga menjelang hari pertandingan Pak? Baik, untuk strategi pembinaan yang Bapak terapkan untuk Sheryl dan Juna adalah pertama strategi kedisiplinan terlebih dahulu, yang kedua strategi fokus dan konsentrasi, yang ketiga adalah strategi pola penyerangan dan pola pertahanan di dalam bermain catur. Di pola pertahanan itu bagaimana Sheryl dan Juna Bapak harapkan dapat mempertahankan rajanya supaya jangan cepat mati ya di serang lawan. Kemudian di saat strategi penyerangan, Bapak terapkan bagaimana Juna dan Sheryl menyerang
ke pihak lawan dan dapat mematikan penyerangan lawan tersebut, raja lawan. Oke. Kalau dari Cheryl sendiri nih gimana nih, Ca? Ada nggak strateginya dan tantangan apa tuh kayak waktu lomba, waktu latihan tuh apa? Nah, untuk strategi mungkin lebih ngarahin ke fokus, terus teliti, nggak buru-buru, kayak gitu-gitu aja. Soalnya kalau misalkan strategi dalam permainan itu tergantung sama situasi permainannya. Kayak misalkan nggak sesuai apa yang kita inginkan gitu yang lawan geraknya. Kalau tantangannya itu apa aja sih tuh? Tantangannya kayak misalnya waktu lomba nih kayak merasa kayak ada takut nggak sih, kayak waktu latihan tuh kayak ada ngerasa kayak aku masih kayak kurang dulu, itu ada nggak? Kalau pas latihan tantangannya kan di sekolah kan latihannya, jadi basic aja sih, Basic karena aja. di ruang terbuka juga latihannya. Pas lomba nggak ada sih kayaknya. Oke, seperti ya Sobat M-Watch. Nah, boleh nggak sih Pak diceritakan secara lengkap bagaimana motivasi dan apa yang paling menginspirasi selama persiapan catur Porseni tahun 2025 ini Pak? Dan untuk motivasi Bapak dalam hal latihan catur ini adalah perkembangan dari Juna dan Cheryl dalam latihan catur dari hari ke hari, minggu ke minggu, dan bulan ke bulan meningkat. Kemudian untuk inspirasi mereka, Bapak adalah mereka sangat semangat sekali dalam berlatih catur. Hampir setiap hari semangat mereka meningkat. Kemudian tidak ada keluhan dan bermain-main dalam latihan catur tersebut. Sehingga Bapak dalam mendampingi semangat pula dalam melakukan latihan-latihan tersebut. Nah, kalau dari Cheryl ada nggak nih motivasinya untuk tentang catur ini? Motivasinya tuh dari teman-teman sih, karena banyak yang mendukung. Ya, dukungan kan. Terus dari guru-guru juga ikut main dalam latihan, jadi termotivasi buat lebih bisa. Oke, seperti itu. Nah, Pak, boleh ditanya lagi nih Pak, apa bisa Bapak jelaskan konsep strategi permainan yang Pak Effendi dan Cheryl gunakan di Porseni tahun 2025 nih? Ada konsep yang kayak untuk lawan-lawannya ini kayak ada nggak sih seperti itu Pak? Ya, baik, untuk konsep strategi di saat pertandingan itu ada 3 hal yang Bapak berikan kepada Juna dan Cheryl. Pertama, konsep posisi ya papan catur tersebut, bagaimana konsep papan catur tersebut di saat bertahan, bagaimana posisi raja ya terlindungi dari serangan dari lawan. Kemudian konsep penyerangan, ya, bagaimana kita harus menyerang lawan dengan strategi dan serangan yang tepat sehingga mematikan raja lawan, sehingga kita dapat memenangkan pertandingan. Konsep yang ketiga adalah bermain dengan sabar, dengan penuh konsentrasi, tidak terburu-buru di dalam melangkah ter ataupun kuda ataupun peluncur, sehingga nanti kalau kita terburu-buru akibatnya akan fatal buat kita dan membuat kita menjadi kalah dalam permainan catur. Sehingga kalau kita main tenang, tidak terburu-buru, permainan kita akan menjadi lebih dominan dan dapat menguasai pertandingan dan memenangkan pertandingan catur tersebut. Oke, kalau dari Cheryl kan misalnya udah ada strategi nih permainannya. Kalau misalnya lihat lawan nih ada strategi lain tuh, gimana tuh cara mengatasinya untuk biar strategi yang diajarkan Pak Effendi itu bisa berjalan seperti itu? Kalau mengatasinya kan saya kan mencari cara-cara lain juga yang selain diberikan Pak Effendi, saya nyari banyak cara lain juga untuk mengatasi hal tersebut. Jadi pas ada langkah lawan yang tidak sesuai apa yang saya pelajari, kan cari jalan lain biar bisa ngelawan itu. Oke, seperti itu ya. Nah, mungkin lanjut Pak, bisa untuk kendala teknis pertandingan apa saja yang sempat muncul dan bagaimana Pak Effendi Cheryl mengatasinya Pak? Baik, untuk kendala teknis di saat pertandingan itu pertama adalah masalah ruangan. Ya. Ruangannya, kenapa itu Bapak Pak? melihat dalam ruangan tersebut ada suara-suara bising. Ya. Kemudian yang kedua tempat duduk yang kurang nyaman bagi Cheryl dan Juna. Yang ketiga adalah kondisi fisik mereka, karena waktu dalam permainan catur ini tidak sama dengan lain-lain ditentukan waktunya. Ini bebas, kadang ada sampai 1 jam di saat pertandingan tersebut, sehingga membuat fisik mereka lelah.
Untuk mengatasinya, Bapak sarankan kepada Juna dan Seril untuk konsentrasi aja. Mental mereka bertanding harus kuat, ya. Jangan gara-gara bising, kemudian lelah, kemudian waktu yang panjang, ya. Jadi Konsentrasi nggak mereka tidak fokus. Jadi Bapak minta pada mereka berdua supaya fokus dalam pertandingan tersebut. Oke, kalau misalnya dari Seril kayak seperti itu kan kendalanya karena ruangan yang bising, yang tempat duduk kurang nyaman seperti itu. Nah, mungkin ini Pak, apa harapan Pak Effendi dan Seril untuk tim catur MTSN 1 Batam di masa yang akan mendatang nih Pak? Harapan Bapak untuk tim catur MTS Batam, terutama untuk Seril yang masih kelas 7, dapat meningkatkan lagi perkembangan permainannya, baik di tingkat kota Batam maupun tingkat provinsi, bahkan kalau bisa tingkat nasional mewakili provinsi Kepri dan mendapatkan juara satu. Ya. Itu harapan Bapak untuk Seril, ya. Kalau misalnya Seril ada lomba catur lagi, Seril mau nggak nih ikut lomba itu lagi? Pastinya. Jadi biar lebih semangat dan mendapatkan banyak prestasi ya kan. Nah, mungkin Pak, pertanyaan terakhir, apa pesan Pak Effendi dan Seril untuk ke kawan-kawan kelas yang ingin mengikuti catur pada tahun berikutnya, dan apa target untuk tim catur MTSN 1 Batam setelah kemenangan ini Pak? Baik, untuk siswa-siswa MTS 1 Batam yang kelas 7 dan kelas 8 yang mau mengikuti ekskul catur, saya harapkan mereka dapat berlatih dengan penuh semangat, penuh motivasi, konsistensi dalam berlatih. Artinya jangan latihan itu terputus. Kadang latihan, kadang tidak. Besok datang, besok tidak. Jadi harus konsistensi dalam latihan, penuh semangat, kedisiplinan, dan tepat waktu. Mudah-mudahan dengan disiplin dan tepat waktu dan semangat, mereka akan dapat meningkat permainan caturnya. Untuk targetnya, Bapak harapkan dapat mempertahankan juara 1 seri, ya, untuk persenjataan ke depan, dan juara 2 dapat ditingkatkan lagi menjadi juara 1. Ya. Nah, kalau misalnya dari Seril nih, pesan-pesan untuk teman-teman semua. Pesannya itu tetap semangat aja dalam berlatih. Terus semoga banyak peminat dalam catur putri lah khususnya, karena lumayan sedikit. Iya, kayak kurang kan, kayak kurang dukungan. Nah, oke, Sobat N1, mungkin itu dia jawaban-jawaban yang diberikan Pak Effendi dan Seril. Bagi teman-teman semua yang mau mengikuti lomba catur, mungkin bisa dapat menghubungi Pak Effendi. Nah, mungkin cukup sekian podcast pada kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.